Halo teman-teman, perkenalkan, nama lengkap saya Salvator Emmanuel. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Sebelum masuk pada kasusnya teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa kasus pelanggaran HAM adalah tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti kehidupan sehari-hari, sistem peradilan, atau dalam keadaan konflik bersenjata. Nah teman-teman, itu tadi sekadar pengantar tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya mengangkat satu kasus pelanggaran HAM, yaitu tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah bentuk kekerasan yang sangat serius dan merugikan, di mana anak-anak dipaksa atau dipengaruhi untuk melakukan atau mengalami tindakan seksual. Kekerasan ini dapat berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, atau tindakan lain yang melibatkan anak yang belum mencapai usia dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikologis, dan emosional anak, serta dampaknya bisa berlangsung seumur hidup. Korban kekerasan seksual anak biasanya adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, dan mereka dapat berasal dari berbagai kalangan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa datang dari berbagai kalangan, dan mereka mungkin memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Kekerasan seksual terhadap anak itu adalah masalah sosial yang sangat kompleks, dengan penyebab yang beragam dan saling terkait. Untuk memahami akar masalah ini secara lebih mendalam, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi baik korban maupun pelaku. Penyebab dan akar masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah gabungan antara faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor pendidikan. Kekerasan ini sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan sosial dan ekonomi, ketidakmampuan keluarga untuk memberikan perlindungan yang memadai, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak. Selain itu, pelaku kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan pengalaman traumatis masa lalu yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur memberikan dampak yang sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut dapat memengaruhi korban secara fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Selain itu, masalah ini juga berdampak pada keluarga korban, masyarakat, dan sistem hukum juga mengalami konsekuensi yang berat. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas
untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan bagi korban. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap hak asasi manusia atau HAM dan perlu dilihat dari perspektif hukum baik nasional maupun internasional. Dari segi hukum dan hak asasi manusia, masalah ini diatur oleh sejumlah instrumen internasional dan nasional yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, tetapi juga untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku secara mendukung pemulihan korban. Untuk itu, kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan demikian, hukum internasional dan nasional memberikan landasan yang kuat untuk melawan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak, memberikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan serupa di masa depan. Menurut pendapat saya, solusi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah yang pertama, pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting. Anak-anak harus diberikan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri. Begitu juga orang tua dan masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas perlu dipastikan. Proses hukum harus cepat, transparan, dan tidak memihak, sementara hukuman bagi pelaku harus memberikan efek jera yang nyata. Yang ketiga, kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang kuat. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapat pemulihan yang tepat. Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di masa depan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif. Yang pertama, edukasi mengenai hak-hak anak harus dimulai sejak dini di sekolah dan di keluarga, agar anak-anak tahu bagaimana melindungi diri. Yang kedua, penegakan hukum yang lebih tegas dan cepat harus diterapkan dengan hukuman yang memberikan efek jera. Yang ketiga, memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Terakhir, menciptakan kesadaran kolektif untuk menghentikan stigma yang melingkupi korban kekerasan.